Pernahkah kamu merasa kayak ngomong sendirian di ruang kosong? Chat dibaca tapi tidak dibalas. Kamu ajak ngobrol tapi dia kayak tidak benar-benar ada di sana. Di satu sisi kamu bertanya-tanya apa salahku, tapi di sisi lain kamu juga mulai merasa harga dirimu terkikis pelan-pelan. Kalau kamu pernah ada di titik ini, video ini dibuat khusus buat kamu. Menghadapi wanita yang tiba-tiba bersikap dingin atau bahkan mengabaikan kita bisa jadi pengalaman yang bikin bingung sekaligus menyakitkan. Tapi yang sering kita lupakan adalah sikap kamu dalam menghadapi situasi ini jauh lebih penting daripada perasaanmu sendiri. Karena di momen seperti inilah karakter asli seseorang benar-benar diuji. Apakah kamu bertindak dengan emosi atau justru menunjukkan kelasmu? Dalam video ini kita akan membahas 7 cara yang tidak hanya akan membuatmu lebih tenang secara mental, tapi juga meningkatkan value dirimu di mata orang lain. Ini bukan soal membuat dia balik lagi atau tidak, tapi soal bagaimana kamu tetap tegas, elegan, dan punya harga diri. Jadi kalau kamu ingin tahu bagaimana seharusnya kamu bersikap saat diabaikan, tonton video ini sampai akhir. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara bertindak saat seorang wanita mengabaikan kamu yang pertama, yaitu diam bukan berarti kalah, tapi tanda kamu tidak murahan. Waktu Raka pertama kali merasa diabaikan oleh wanita yang selama ini dekat dengannya, reaksinya spontan, panik, kirim pesan bertubi-tubi, cari tahu kenapa, bahkan minta penjelasan yang sebenarnya belum tentu dia butuhkan. Tapi semakin dia kejar, semakin wanita itu menjauh. Sampai akhirnya Raka sadar, kadang langkah terbaik bukan maju, tapi mundur dengan tenang. Banyak pria merasa harus melakukan sesuatu agar mendapat kembali perhatian. Padahal keheningan yang elegan bisa jauh lebih kuat daripada 1000 kata. Diam kamu itu bukan tanda kamu menyerah. Justru itu menunjukkan kamu tidak bergantung secara emosional dan bisa mengontrol diri. Dan percayalah wanita bisa merasakan itu. Menariknya, menurut studi dari University of Kansas, pria yang tidak terlalu responsif saat awal-awal ditolak atau diabaikan justru lebih menarik bagi wanita dalam jangka panjang. Kenapa? Karena mereka dinilai punya kontrol emosi dan kedewasaan. Itu sinyal kuat bahwa kamu bukan pria sembarangan. Bayangkan jika setiap kali kamu diabaikan, kamu bereaksi seperti anak kecil yang ngambek. Apa yang kamu tunjukkan ke dunia? Bahwa kamu belum siap untuk hubungan yang dewasa. Tapi ketika kamu memilih diam yang berkelas, kamu mengirimkan pesan jelas, yaitu kamu layak diperlakukan lebih baik dan kamu tahu nilai dirimu. Jadi saat diabaikan, jangan buru-buru kirim pesan panjang lebar atau drama tak berujung. Diamlah, tapi bukan diam yang penuh kemarahan, melainkan diam yang penuh kendali. Itu adalah kekuatan tersembunyi yang sering diremehkan banyak pria. Kemudian cara bertindak yang kedua adalah berhenti menebak. Mulailah fokus pada fakta. Bayangkan kamu membaca novel tapi sebagian halamannya kosong. Kamu pasti mulai menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi. Apakah tokohnya mati? Kenapa ceritanya berhenti di situ? Nah, itulah yang sering terjadi saat kamu diabaikan. Otakmu jadi mesin pencari skenario yang belum tentu nyata. Ketika seorang wanita mulai bersikap dingin atau menjauh, pikiran kita mudah terjebak dalam permainan asumsi. Apa aku kurang menarik? Apa dia punya orang lain? Atau yang paling menyakitkan, apa dia memang tidak pernah sayang dari awal? Semakin kamu menebak, semakin kamu tenggelam dalam pusaran ketidakpastian yang bikin emosimu makin tidak stabil. Padahal menurut penelitian dari Psychology Today, overthinking dalam hubungan seringkali berakar dari rasa tidak aman. Kita menciptakan cerita dalam kepala kita sendiri karena kita tidak punya fakta yang jelas. Ini bukan hanya merusak suasana hati, tapi juga bisa bikin kamu bereaksi berlebihan pada hal-hal yang sebenarnya belum tentu benar. Fokuslah pada fakta, yaitu apakah dia benar-benar sibuk, apakah dia masih menunjukkan tanda-tanda menghargai keberadaanmu, meski tidak intens. Atau justru kamu sudah benar-benar diabaikan total tanpa penjelasan apapun. Dengan memisahkan fakta dan asumsi, kamu bisa mulai mengambil keputusan dengan kepala dingin, bukan hati yang terluka. Ingat, tidak semua hal harus kamu mengerti sekarang juga. Tapi yang paling penting, kamu tidak membiarkan dirimu dihancurkan oleh cerita yang bahkan belum tentu nyata. Saat kamu mulai fokus pada kenyataan, kamu punya kendali lebih besar atas langkah berikutnya.
Kemudian cara bertindak saat seorang wanita mengabaikan kamu yang ketiga adalah upgrade dirimu, bukan perjuanganmu. 2 bulan setelah Dito diabaikan oleh wanita yang sudah dia perjuangkan setahun lamanya, dia mengambil tindakan radikal, bukan untuk terus mengejar tapi untuk berhenti dan membangun dirinya sendiri. Dia mulai olahraga rutin, belajar skill baru, bahkan memperbaiki cara dia berpenampilan. Apa yang terjadi? Dalam 6 bulan, hidupnya berubah drastis. Bukan cuma secara fisik, tapi juga mentalitas. Inilah salah satu reaksi paling bijak saat kamu diabaikan. Bukan bertanya apa yang kurang dari usahaku, tapi apa yang bisa kuperbaiki dari diriku sendiri. Ketika kamu terlalu sibuk mengejar orang lain, kamu bisa lupa mengejar versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan saat kamu sudah mulai tumbuh, orang yang mengabaikanmu pun bisa jadi akan melihatmu dengan cara yang berbeda. Menurut data dari Harvard Business Review, orang yang fokus pada self-development setelah mengalami penolakan cenderung mengalami peningkatan signifikan dalam self-esteem dan daya tarik sosial. Artinya saat kamu membangun dirimu sendiri, kamu bukan cuma menyembuhkan, tetapi juga memancarkan energi baru yang lebih kuat dan menarik. Banyak pria salah kaprah dengan berpikir bahwa semakin besar pengorbanan, maka semakin tinggi peluangnya dipedulikan. Padahal yang lebih penting dari pengorbanan adalah nilai yang kamu bawa. Kalau kamu terus mengasah diri, kamu bukan hanya menaikkan nilai di mata wanita itu, tapi juga di mata dunia. Jadi kalau kamu merasa sedang diabaikan, ini saatnya untuk mengalihkan fokus. Pergi ke gym, pelajari skill digital, upgrade gaya berpakaian, perluas relasi. Biarkan proses ini menjadikanmu sosok yang tidak bisa diabaikan. Bukan karena kamu merengek, tapi karena kamu bersinar. Kemudian tindakan yang keempat adalah jangan kejar jawaban, kejar ketenangan. Ketika kamu merasa diabaikan, insting pertama yang muncul biasanya adalah, aku harus tahu alasannya. Tapi pernahkah kamu bertanya, apakah mengetahui alasan itu benar-benar akan membuatmu lebih tenang? Atau justru hanya menambah sakit dan membuka luka yang belum tentu perlu? Bayu pernah menghubungi wanita yang menghilang darinya hanya untuk bertanya, aku salah apa? Jawaban yang dia terima malah membuatnya hancur 2 kali lebih parah. Ternyata bukan salahnya, tapi perempuannya memang belum siap. Dan setelah tahu itu pun, Bayu tetap merasa kosong, karena ternyata bukan jawaban yang dia butuhkan, tapi ketenangan dalam menerima. Menurut American Psychological Association, mengejar closure atau penutupan emosional secara berlebihan justru bisa memperlambat proses penyembuhan, sebab kamu terus memutar ulang kejadian dan mempertanyakan hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kamu kontrol. Dalam banyak kasus, rasa damai datang bukan dari jawaban, tapi dari kemampuan kita untuk berhenti mencari. Ketika kamu berhenti mengejar jawaban, kamu mulai punya ruang untuk menerima dan berpikir jernih. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua hal dalam hidup ini harus punya penjelasan yang masuk akal. Kadang orang memang datang dan pergi tanpa permisi, dan itu bukan cerminan siapa dirimu, itu cerminan siapa mereka. Jadi daripada habiskan energi untuk memaksa seseorang menjelaskan kenapa mereka berubah, lebih baik alihkan energi itu untuk merawat dirimu sendiri. Kejar ketenangan bukan kejelasan, karena kadang yang paling kita butuhkan bukan alasan, tapi arah. Kemudian tindakan yang kelima adalah sadari bahwa kamu bukan satu-satunya yang pernah diabaikan. Pada suatu malam, Aldi membaca komentar-komentar di sebuah forum online tentang patah hati. Di sana ratusan pria membagikan pengalaman mereka tentang diabaikan wanita. Dari yang diputuskan tanpa kata-kata, ditinggal saat lagi sayang-sayangnya, sampai yang sudah tunangan tapi ditinggal nikah orang lain. Dari situ Aldi sadar, dia bukan sendirian. Seringkali saat kita diabaikan, dunia terasa mengecil, seolah hanya kita yang merasakan pedihnya dan orang lain hidupnya baik-baik saja. Padahal kenyataannya di seluruh dunia, jutaan orang mengalami hal serupa. Menurut survei dari Pew Research tahun 2023, sekitar 47% pria dewasa pernah merasa diabaikan dalam relasi yang sedang mereka perjuangkan. Ini artinya hampir separuh pria di luar sana pernah ada di posisi kamu sekarang. Kesadaran ini bukan untuk membuatmu merasa pasrah, tapi untuk membuatmu berhenti menyalahkan diri sendiri.
karena kadang bukan kamu yang salah, bukan juga kamu yang kurang, tapi memang situasi dan perasaan manusia yang rumit dan tidak bisa selalu dikendalikan. Ketika kamu sadar kamu tidak sendirian, kamu mulai lebih mudah memaafkan diri sendiri, kamu mulai membuka ruang untuk berpikir, kalau mereka bisa bangkit, aku juga pasti bisa. Dan kamu juga bisa mulai membagikan ceritamu, bukan untuk mencari simpati, tapi sebagai bentuk penyembuhan dan kekuatan baru. Jadi jika kamu sedang diabaikan hari ini, ingatlah bahwa kamu sedang melewati proses yang juga dialami banyak orang hebat. Orang-orang yang jatuh tapi bangkit, yang ditinggalkan tapi kemudian menemukan versi terbaik dirinya. Mungkin hari ini kamu merasa sendiri, tapi kamu tidak sendirian. Kemudian tindakan yang keenam adalah tanyakan apakah dia memang layak diperjuangkan. Satu hal yang jarang ditanyakan saat kita merasa diabaikan adalah apakah orang ini benar-benar layak aku perjuangkan. Bukan karena kita ingin menghakimi, tapi karena seringkali kita terlalu larut dalam rasa kehilangan hingga lupa menilai ulang nilainya sendiri. Reza pernah bilang, aku sudah kasih semuanya buat dia, tapi dia malah pergi tanpa kata. Setelah beberapa bulan, saat dia sudah mulai pulih, Reza melihat kembali bagaimana selama hubungan itu dia sering dimanfaatkan secara emosional. Ternyata yang dia perjuangkan bukan cinta, tapi ketakutannya untuk kehilangan seseorang yang bahkan tidak benar-benar memperjuangkan dirinya. Banyak dari kita terjebak dalam ilusi bahwa karena kita sudah terlalu jauh melangkah, maka harus diselesaikan. Padahal tidak semua perjalanan harus berakhir di pelaminan. Kadang mundur bukan berarti kalah, tapi sadar. Sadar bahwa cinta yang sehat itu saling memberi, bukan hanya mengejar dan berharap. Menurut psikolog klinis Dr. Ramnani Durvasula, salah satu ciri hubungan yang layak diperjuangkan adalah adanya resiprositas, yaitu timbal balik yang sehat antara dua individu. Jika sejak awal kamu yang selalu mencari, kamu yang selalu memulai, dan kamu yang selalu bertanya tanpa pernah mendapat kepastian, maka mungkin saatnya kamu menilai, perjuangan ini untuk cinta atau hanya untuk ilusi. Jadi saat kamu diabaikan, jangan buru-buru berpikir kamu harus bertahan. Beri waktu sejenak untuk menilai, bukan hanya hubungan itu, tapi juga dirimu sendiri. Karena terkadang langkah terbaik bukanlah mengejar, tapi menyelamatkan dirimu dari luka yang lebih dalam. Kemudian cara bertindak saat seorang wanita mengabaikan kamu yang terakhir atau yang ketujuh adalah jadikan luka itu sebagai bahan bakar untuk menang. Di titik paling rendah hidupnya, Yuda pernah menangis diam-diam di masjid setelah disia-siakan oleh wanita yang sangat dia cintai. Tapi di titik itu pula dia membuat janji, suatu hari nanti aku akan jadi orang yang tidak bisa diabaikan. Janji itu bukan sekedar kalimat, tapi awal dari transformasi besar dalam hidupnya. Rasa sakit karena diabaikan bisa menghancurkan, tapi juga bisa menjadi bahan bakar. Pertanyaannya bukan apakah kamu akan terluka, itu pasti. Tapi apakah kamu akan tenggelam di dalamnya, atau kamu bangkit dan membuktikan bahwa kamu lebih dari sekedar korban penolakan. Banyak pria sukses di luar yang kisahnya dimulai dari satu penolakan yang membuat mereka terbakar untuk menjadi lebih hebat. Menurut penelitian di Journal of Personality and Social Psychology, pengalaman ditolak bisa meningkatkan motivasi seseorang untuk mengejar tujuan profesional dan personal, asalkan dia mampu mengelola emosinya dengan sehat. Itu artinya luka karena diabaikan bukanlah akhir, tapi titik awal. Dan saat kamu mulai bergerak, luka itu tidak lagi menahanmu, ia mendorongmu. Jangan remehkan energi besar yang muncul dari rasa kecewa. Gunakan itu untuk bangun lebih pagi, belajar lebih tekun, bekerja lebih keras, dan mencintai diri sendiri lebih dalam. Karena suatu hari nanti saat kamu sudah berdiri di puncak pencapaianmu, kamu akan tersenyum dan berkata, "Terima kasih sudah mengabaikanku, karena tanpa itu aku tidak akan jadi sekuat ini." Dan untuk kamu yang sedang merasa tak dilihat, ingatlah, kamu mungkin diabaikan hari ini, tapi kamu tidak akan selamanya bisa diabaikan. Selama kamu terus melangkah, dunia akan memaksa dirinya untuk melihatmu. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, wassalam.